Oke, udah record. Absen. Halo, halo, ini masih kecil nggak? Halo, 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 kecil. Udah nyaring? Sudah oke. Oke, siap. Absen dulu Kak Titi, Kak Faiz, Kak Yesi. Cuma 3 ya? Ya ampun, sepi sekali. Aku coba brainstorm dulu. Kita tunggu teman-temannya ya. Materinya pendek kok ini, jadi nggak perlu buru-buru. Santai aja dulu. Kak Faiz, gimana? Ada kendala nggak? Kak Titi, ini Kak Faiz bisa ngomong ya? Kak Titi, aku ya Allah suaranya. Suara game, suara game yang iklan nih. Sedikit. Maaf ya, itu soalnya aku pakai kamera HP buat mirroringnya, terus gratisan, jadi ada iklannya deh. Oke, udah rame. Yuk, mulai. Oke, selamat datang teman-teman yang belum absen, absen dulu. Main game apa? Mulai. Yang belum absen, absen dulu, silahkan. Selamat malam, selamat datang di kelas terakhir kita. Wah, terakhir aja ya, gimana nih? Udah nambah nggak pengetahuannya gitu? Udah lumayan ya? Udah ada kemajuan dong ya, harus ada kemajuan. Oke, hari ini, malam ini kita bakal bahas soal brief dan research. Brief dan research. Jadi ini adalah tahapan akhir dari bagaimana caranya kita membuat sebuah branding gitu. Setelah kita mempelajari bagaimana desain, bagaimana berpikirnya, habis itu gimana cara memilih elemen desainnya, terus gimana cara menyusun elemen-elemen tersebut gitu. Lalu terakhir kita masuk ke materi gimana caranya sebelum masuk ke praktik apa sih yang harus kita miliki gitu, selain kemampuan desain, pengetahuan tentang elemen, terus, pemikiran, apa sih yang harus kita miliki. Nah, ini kita, bakal bahas di kelas terakhir ini ya, namanya brief dan research. Jadi, jadi gini, sebelum masuk ke kelas, ke pelajarannya, ke materinya, saya mau ngobrol dulu sedikit soal, bukan tugas ya, game-game yang kemarin. Nah, jadi, di setiap kelas gitu, kita memang semua mentor di sekolah desain, mungkin kalau di sini juga ada yang ngambil kelas lebih dari satu juga tahu ya, di kelas lain juga ada namanya, game atau mini exercise gitu, yang setiap minggu saya buat gitu. Nah, tujuan dari mini exercise tersebut atau game tersebut adalah, small winning. Jadi, kemenangan kecil tapi, terasa efeknya gitu, terasa terasa ada pengaruhnya kepada diri kita gitu. Contohnya, kita udah bahas yang pertama soal gimana caranya membuat konten, akhirnya terbongkar bahwa selama ini kita berpikir konten itu adalah promo gitu, ternyata bukan gitu. Kita bisa mengolah konten lain yang bisa bermanfaat untuk audiens gitu kan, ketahuan gitu ya. Dapat winning-nya dapat, kemenangannya dapat tuh. Nah, terus, selanjutnya kita masuk ke copywriting gitu ya. Copywriting ternyata, untuk membuat branding selain desain yang bagus, juga diperlukan pendekatan lain kepada audiens. Gimana caranya? Yaitu lewat copywriting. Jadi kalian punya desain, terus caption-nya kosong, ya udah gitu,
si audiens males nih, nggak niat banget sih upload gini doang gitu kan. Tentunya harus ada interaksi gitu, gimana caranya menimbulkan interaksi, si pemilik akun, si yang mau branding, itu harus, membuat copywriting yang interaktif gitu, agar si audiens juga tertarik, si audiens juga, merasa ada connection-nya dengan kita gitu. Lalu ketahuan kan akhirnya ternyata copywriting itu penting gitu ya. Lalu lanjut lagi ke tugas yang ketiga. Ketiga, kemarin saya minta bikin konten lagi, tapi lebih higher levelnya, saya buat, apa namanya, tematik gitu, udah ada temanya, yaitu tema, Jawa kan yang saya bikin kemarin, "Tolong dong dicariin konten yang berhubungan," gitu. Ternyata yang ikut cuma satu kemarin, Kak Faiz saja yang ikut, sisanya nggak ada. Nah, itu kenapa saya buat pengulangan, udah pernah bikin konten di game satu, lalu saya minta bikin konten lagi di game 3, karena untuk mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang kemarin, diperbaiki nggak di game ketiga itu, gitu loh. Pengen lihatnya di situ, gitu. Supaya tahu gitu, udah ada kemajuan belum di diri kita, gitu. Sebenarnya tuh begitu, cuma karena mungkin karena lagi pada sibuk, terus nggak pada ikutan, ya udah nggak apa-apa. Nah, terus nanti selanjutnya saya kasih tahu aja langsung, setelah webinar keempat ini, masih ada tugas, masih ada game, sebelum masuk ke ujian, kita masih punya 1 minggu, itu untuk mengerjakan tugas dan game. Itu jadi game-nya tetap ada 2. Nah, game yang ke 2, 3, 4, yang keempat itu saya arahkan kakak-kakak untuk bikin timeline untuk feed feed bukan, timeline untuk upload gitu. Jadi timeline bermain sosial media. Kapan kapan branding mau di-upload, branding apa yang mau di-upload pada hari ini, lalu, kapan branding berikutnya harus di-upload gitu. Selama seminggu harus berapa kali upload, selama sebulan targetnya berapa kali upload, yang kayak gitu. Saya mengarahkan untuk bikin timeline di game keempat. Lalu di game terakhir, saya mengarahkan kalian untuk membuat portofolio. Portofolio nggak susah, cuma mengumpulkan desain, tugas dan desain game dari awal sampai akhir tugas kita. Kenapa saya minta bikin itu? Supaya kita semua tahu sebesar apa progres kita dari sebelum benar-benar tahu ilmu branding sampai akhirnya benar-benar tahu ilmu branding gitu. Ketahuan. Nah itu, yang berusaha saya lakukan adalah menggambarkan ke kalian bahwa ini loh, yang berhasil kalian capai gitu. Tapi, karena yang kemarin banyak yang nggak ikutan, berarti otomatis nanti di akhir, di portofolionya banyak yang kosong gitu. Rencananya portofolionya mau saya sediakan template-nya sih. Jadi kalian tinggal masukin doang gambar-gambarnya, terus saya kasih contoh gimana sih portofolio. Jadi itu juga buat guide-nya kalian, buat inventory-nya kalian sendiri gitu loh. Kalian punya nih kumpulan kumpulan hasilnya, oh begini ternyata prosesnya. Nanti suatu saat sebulan lagi misalnya kalian buka lagi, si portofolio dengan desain-desain kalian yang baru gitu, oh ternyata aku sudah berkembang sejauh ini. Nah, di situ kita tahu perkembangan kita, di situ kita tahu kita harus belajar sebanyak apa lagi, harus nge-push diri kita seberapa, di situ kita tahu. Karena ada guide-nya gitu ya. Intinya begitu. Oke, udah. Saya udah bahas game-nya dan saya udah kasih tahu game selanjutnya. Mmm, kita langsung masuk ke materi aja. Saya share screen dulu. Oke, sedikit banget hari ini, cuma ada 4 slide. Oke, yang pertama, kita bahas soal brief. Brief itu apa sih? Gitu. Kalau kalian baca di modul, itu panjang lebar dijelasin di situ brief apa, seberapa penting, bla bla bla. Jadi intinya, brief itu adalah sesuatu yang wajib kita miliki, ya sesuatu yang wajib kita pegang sebelum membuat sebuah desain. Brief ini
adalah sirkuit. Ya, jadi selain kita punya pola pikir atau mindset sebagai sirkuitnya, nah brief ini juga menjadi sirkuit. Pegangan kalau kuliah kita punya apa namanya? Kalau kuliah apa sih yang kita pegang buku? Kalau kuliah apa sih namanya? Modul, apaan sih? Ya begitulah. Kita punya buku untuk ini nih kayak guidebook-nya gitu loh. Jadi kayak guideline-nya. Gimana caranya kalian menghasilkan sebuah desain, ini guideline-nya gitu. Intinya begitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai desainer punya klien, nah brief ini kita kasihin ke klien, ditanyakan ke klien. Jadi ini wajib kalau kita menyediakan jasa branding, ini wajib ditanyakan ke klien. Jadi sebelum kita membuatkan brandingnya dia, kita harus tahu dulu profil bisnisnya dia. Bisnis apa, jualan apa, karakter seperti apa, logonya mana, pesannya apa, karakternya seperti apa, dan lain-lain. Kita harus tahu itu kalau kita mau bikinin branding orang lain. Gimana caranya kita tahu mau bikin apa kalau nggak tahu dia bisnis apa gitu ya, nggak tahu dia siapa. Misalnya saya datang seseorang gitu, tolong dong dandanin anak saya gitu, dandanin anak saya. Iya, udah bingung habis itu, anaknya cewek apa cowok ya? Pakai baju apa ya gitu, mau pakai rok apa pakai celana ya? Nggak tahu kan, ya itu nggak ada guide-nya gitu. Coba kalau dikasih tahu, dandanin anak saya ya, anak saya cowok, rambutnya gondrong tapi tolong ya badannya tinggi gitu-gitu ya. Ada guide-nya nih gitu. Tahu kita mau dandanin seperti apa. Nah, gitu juga soal brief ini. Nah, selain untuk yang menyediakan jasa branding, untuk yang membranding perusahaannya sendiri atau bisnisnya sendiri, brief ini sebagai sirkuit yang membuat kita tidak kemana-mana gitu ya. Jadi salah satu kunci dari membuat desain itu adalah guideline yang tepat gitu. Biar biar kita nggak bingung nih nanti kalau udah eksekusi udah masuk ke software gitu ya, udah masuk ke software, kita nggak bingung kita harus bikin apa lagi, isinya apa, logonya mana ya gitu. Terus mau dibikin buat apa nih? Ukurannya semana gitu. Nggak bingung lagi. Jadi ini diisi gitu. Meskipun nggak sesuai form, tapi paling nggak kalau misalnya memang buat diri sendiri, desain branding sendiri gitu, paling nggak kalian udah punya guide-nya isinya apa bla 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 gitu. Meskipun nggak sesuai form nggak apa-apa gitu ya. Yang penting udah ada brief-nya, udah ada landasannya, intinya tuh begitu. Lalu brief ini adalah jadi gini, kita mau nge-branding atau orang datang ke kita mau nge-branding sesuatu, tentunya punya masalah-masalah dong ya. Jadi brief ini, dari sini kita ini kayak rumusan masalah lah, brief itu kalau kayak di karya tulis atau kayak di skripsi gitu, dia tuh kayak rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini, kita bikin penyelesaiannya melalui branding-nya gitu, melalui desainnya, visualnya, kontennya, copywriting-nya, itu penyelesaiannya gitu, itu jawabannya. Nah, si brief ini adalah rumusan masalahnya, intinya itu begitu. Udah? Begitu aja. Nah, contoh-contoh brief itu ada di link yang ada di modul. Jadi di dalam modul ada link, linknya itu berisi contoh-contoh brief. Kalian bisa baca-baca di situ, ada brief buat poster, ada brief buat feed, dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang brief-brief lainnya tinggal disesuaikan aja. Kira-kira misalnya kayak brief buat banner, kira-kira di banner isinya apa aja? Perlu nggak di banner ada narasi panjang lebar? Nggak perlu, berarti kalau misalnya di brief lain ada narasi atau ada isi yang panjang di skip gitu. Diganti dengan yang lain. Intinya itu begitu. Udah itu aja. Ada yang mau ditanya untuk brief? Udah absen semua ya? Ada yang mau tanya soal brief? Oh ya, tadi Kak Titi udah nanya di grup. Fit style maksudnya apa? Itu fit style itu maksudnya itu lebih ke fit style itu gimana ya? Kalau dibuka profilnya, kelihatannya jadi kayak gimana? Gitu intinya. Ada yang dia belang-belang kayak checkboard gitu. Misalnya di sini kan ada 3 tuh 2 3 gitu ya. Tuh 2 3 gitu. Di sini warnanya dominan putih, nanti yang di tengah sini putih. Di tengah sini agak gelap, kiri kanannya gelap atasnya gitu.
Itu, pola, intinya pola feed kita, nanti kelihatan di story, di profil gitu, intinya tuh begitu. Kayak ada juga orang bikin pola feed yang tone-nya disamakan semua warnanya, kayak warna fotonya pudar-pudar semua, atau warnanya pink-pink semua, ijo-ijo semua, kayak gitu, itu polanya. Ada yang pola menyamakan warna, ada yang dia bikin seakan-akan dia kayak papan catur, gitu-gitu. Udah, lanjut ya. Nggak bisa diklik. Loh, ah, kita masuk ke research. Ya, jadi research ini adalah research. Research itu adalah riset, intinya gitu. Indonesia riset ya. Riset itu apa sih? Meneliti, mencari tahu, menggali informasi, mengamati. Nah, intinya tuh begitu. Research itu begitu. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin research, kita bakal ngomongin soal proses ini masuk ke desain proses ya, masuk ke branding proses. Nah, branding proses. Branding proses selain kita udah ngomongin sebelumnya soal brand personality, ada gap brand personality juga kan ya. Nah, kita udah ngomongin brand personality, karakter brand, karakter bisnis gitu ya. Karakter sebuah brand. Eh jadi gini-gini. Gimana ya cara ngomongnya? Saya bingung. Jadi kalau kita membangun branding gitu, mau membangun branding, kita memerlukan riset untuk mengetahui bagaimana branding orang lain yang punya kemiripan dengan kita. Intinya itu begitu. Nah, jadi kalau ngomongin branding proses, membangun branding itu ada proses di mana kita punya karakter, lalu melakukan riset, ini riset dengan mencari karakter yang mirip, bisnis yang mirip dengan kita gitu. Diliatin, diamatin punya orang lain, lalu kita pilih jalannya kita. Setelah kita pilih jalannya kita, baru kita buat brandingnya, begitu. Nah, prosesnya. Jadi apa sih yang harus di-research gitu ya? Nanti saya jelasin apa sih yang harus di-research. Jadi kalau kita ngomongin personality brand personality yang kemarin saya omongin juga. Nah, itu adalah landasannya. Apa sih yang harus di-riset itu adalah landasannya adalah brand personality gitu. Jadi kalau kita bikin branding, jadikan elemen-elemennya seperti warna, font, gambar, logonya, copywriting-nya, konten-kontennya, bahasa penyampaiannya, itu sesuaikan dengan personality-nya tadi, karakternya, intinya gitu, disesuaikan dengan karakternya. Biar nggak melenceng. Karena salah satu uh, kunci dari branding itu adalah konsistensi. Jadi tidak berubah-berubah, tapi tidak monoton. Jadi intinya itu begitu. Nah, si research ini setelah kita meresearch, kita akan memiliki pilihan gitu. Warna, font, logo, bentuk, gambar, bahasa, konten seperti apa yang harus kita lakukan pada bisnis kita. Intinya begitu. Ribet nggak sih saya? Ngerti nggak sih? Ribet nggak? Jawab dong. Jangan sepi-sepi aja. Paham nggak? Halo? Halo? Bisa dimengerti ya? Oh iya, bisa dimengerti. Alhamdulillah. Saya ngomongnya agak belibet ini. Intinya begitu ya. Enggak, aku baru datang, kata Kak Upi. Iya, tahu saya. Ya udah, nanti kita nonton rekamannya aja ya Kak Upi ya. Udah mau habis by the way. Oke, baiklah. Banyak yang paham. Alhamdulillah, bahasa saya bisa dimengerti. Jadi intinya tuh begitu ya. Jadi si research ini adalah cara menentukan pilihan. Nah, ibaratnya kalau mau nikah, kita PDKT dulu, pacaran dulu. Nggak boleh pacaran. PDKT dulu, ta'arufan. Nah, ini riset. Begitu.
Mesti kita masuk apa aja yang harus di-riset. Yang pertama, tema desain. Nah, tema desain ini berkaitan juga dengan warna. Kita next dulu. Oke. Ya, tema desain ini berkaitan dengan visual ya. Temanya ini juga berkaitan dengan karakter. Nah, jadi karakternya seperti apa? Temanya seperti apa? Jadi kayak contohnya bersahabat, berani, muda, stylish, bijak, ceria gitu misalnya. Nah, itu adalah tema-temanya, karakternya yang harus digambarkan gitu loh. Nah, temanya ini dipilih kayak ini contohnya yang punya Rebo, dia punya tema tertentu, yaitu warna-warna yang dia terapin. Dia punya 4 warna yang selalu ada, hijau, 1, 2, 3, 4 ya. Hijau, kuning, biru, merah, itu yang dia terapin. Warna-warna itu selalu dia jadikan warna dominan dari brandingnya dia. Terus kalau kita ngelihat apa lagi ya? Oke, yang paling dekat lah. Brandingnya sekolah desain. Dia punya ciri khas penggambaran melalui flat design. Desainnya dia banyak karakter-karakter yang dibuat flat design gitu modelnya. Gitu. Dia bikin karakter gitu. Terus warna-warnanya ceria, cerah gitu-gitu ya. Terus apalagi contohnya? Temanya Emina misalnya, Emina kosmetik kalau kalian tahu. Kita lihat brandingnya, temanya chic, cewek-cewek banget gitu, warna pink muda gitu, terus putih, biru muda, yang gitu-gitu. Nah itu temanya. Jadi kalian riset punya brand sejenis, misalnya kalian usaha jualan kuaci misalnya, namanya Kuaci Moli. Saya ngerisetnya Kuaci Rebo gitu. Karena sejenis. Kenapa saya riset Kuaci Rebo? Karena sejenis. Kalau saya risetnya Instagramnya Dunlop, nah nanti saya jualan ban, bukan jualan kuaci gitu intinya. Jadi cari bisnis yang sejenis untuk diriset. Dah, yang pertama harus diriset adalah tema desain. Oke. Lanjut, kedua, ciri khas unik. Nah, ciri khas unik ini bahasa kalau di branding tuh apa? Ada super grafik. Ciri khas unik ini adalah intinya adalah gambaran-gambaran khusus yang kalian terapkan di brand kalian. Jadi contohnya Kuaci Rebo, dia suka pakai gambar kuaci dijadiin macem-macem gitu. Dijadiin Superman, dijadiin orang-orangan nih jadi pahlawan, nih jadi orang-orangan gitu ya. Nah, dia menggambarkan keunikannya melalui itu. Terus kalau jadi ciri khas, bukan ciri khas. Ciri khas tuh nggak harus unik-unik yang nyeleneh gitu kayak misalnya kuaci dijadiin karakter ini kan maksudnya spesifik ya. Jadi ciri khas tuh nggak harus begitu gitu. Jadi sebelumnya kita bahas tema desain tadi. Nah, tema desain itu juga selain berkaitan dengan warna, terus juga kalian bisa kaitkan dengan visual lain, font, bentuk, gambar gitu ya. Kayak misalnya branding kalian menggunakan font Arial misalnya. Nah, konsisten pakai Arial, jangan nanti Arial atasnya Times New Roman, atasnya lagi Calibri, atasnya lagi Chiller, atasnya lagi Century Gothic gitu ya. Beda-beda kan? Nggak konsisten pas ngelihat feed kalian orang meleng gitu matanya, pusing gitu, puyeng, wah banyak banget ini gitu. Jadi terapkan dua font gitu, yang dua sampai tiga lah, tiga tuh maksimal udah, jangan lebih dari tiga, dijadikan temanya gitu, maksudnya pedomannya di situ-situ aja, jangan kemana-mana. Lalu warna juga kayak si Rebo tadi udah saya jelasin, udah itu sih yang paling penting. Nah itu jangan lupa dikaitin dulu dengan karakter brand ya, jangan jangan melenceng juga dari karakter brand. Jadi membuat tema desain
harus dikaitkan dengan karakternya, gitu intinya. Jadi kalau misalnya si Quachirebo, karakternya kan menyenangkan ya, karena dia kan temen nonton, temen nongkrong gitu ya, temen ya, gabut gitu ya si Quachirebo ini gitu. Jadi dia menggambarkannya sebagai personality yang ceria gitu ya. Saya ceria, saya bisa mencerahkan hari-harimu begitu. Lalu dia bikin warna yang cerah, terus memilih font juga yang font tipe yang kartunis seperti ini ya, kartun kartun bentuk-bentuk komik, bentuk-bentuk font komik, font kartun gitu ya. Dia berusaha menggambarkan keceriaannya. Jadi jangan lupa untuk kaitkan dengan karakter brand. Oke, back to ciri khas. Jadi ciri khas adalah, ya ciri khas tuh begitu intinya. Tema, kalian punya tema, terus kalian punya ciri khas. Ini tuh kayak apa yang jelasin ya? Ada istilah super graphic. Gini aja contohnya. Selain si Rebo yang punya gambar kuaci dijadiin karakter, kita juga bisa lihat ciri khas itu dari akunnya Gojek. Nah, akunnya Gojek. Gojek itu di akun promonya selalu punya, saya cariin aja deh, biar enak. Bentar ya. Jangan stop video. Pause share. Sebentar ya. Saya carikan biar nyaman. BTW nggak bisa keluar. Loading. Ya. Ini kelihatan nggak layarnya saya yang ini kelihatan nggak ada Instagram atau masih di PPT? Halo? Oh, masih PPT. Wait. Share. Oke. Kelihatan? Nah, ini yang saya omongin tadi ciri khas. Si Gojek promo kalau bikin branding suka banget bikin frame bulat. Jadi dia bikin desain di dalam frame bulatnya ini. Nah, nih. Bulat-bulat. Nah, ini maksudnya karakter sesuatu ciri khas unik yang harus dimiliki itu ini. Jadi terapin aja gitu, apa gitu. Boleh jadi misalnya penerapan uniknya itu melalui kayak Kuaci Rebo ini dia selain gambar gambar kuaci, dia punya gambar ini nih, garis-garis kayak coretan gitu. Kayak coretan-coretan di sini. Nah, dia punya itu. Terus dia suka selalu pakai frame garis putus-putus. Nah, itu ciri khas. Jadi buat yang seperti itu yang memang kalian selalu terapkan dalam branding kalian. Intinya begitu. Oke? Udah paham ya solusinya? Lalu masuk ke layouting. Nah, layouting ini berhubungan sama visual hierarki yang udah kita bahas sebelumnya di webinar ketiga. Di webinar ketiga. Nah, jadi ini juga harus diriset dari rival, dari bisnis serupa gitu. Ini yang harus diriset juga. Jadi lihat bagaimana cara mereka menyampaikan, menyusun elemen-elemen desainnya, dan lihat juga gimana cara dia
Gimana itu berpengaruh sama apanya namanya, berpengaruh sama responnya audiens nggak gitu. Jadi bikin begini, kira-kira kamu ngelihatnya enak nggak dilihat gitu, nyaman nggak gitu. Terus coba deh tanya sama temenmu, lihat deh ini Instagramnya Kuaci Rebo, enak nggak kamu bacanya, enak nggak lihatnya? Atau kamu taruh, kalau dia taruh logonya di bawah, kamu suka nggak sih? Kelihatannya aneh nggak sih? Kamu bisa nggak sadar kalau ada logonya si Kuaci Rebo di situ, gitu-gitu ya. Jadi riset layouting juga perlu. Jadi kalau dia udah nerapin satu layout gitu, satu model layouting gitu, dan ternyata menurut kamu itu tidak efektif, kalian bisa terapkan yang lain gitu. Nah, pelajaran soal layouting ada dua. Yang kemarin kita udah bahas, yaitu pola Z dan tengahin aja sekalian. Tapi paling bagus itu Z. Percayalah, insya Allah. Oke, udah sampai situ aja. Habis. Ada yang mau ditanya? Tadi Kak Titi udah membahasnya. Nah ini Kak, bingung nentuin tema dan karakter desain feed. Minimal berapa lama? Untuk font, Kakak punya panduan filosofi karakter font nggak? Pertama, kita jawab satu-satu ya Kak Titi. Pertama, bingung nentuin tema dan karakter desain feed. Ini soal brand personality udah kita bahas berkali-kali dan saya selipkan hampir di setiap webinar. Hampir di setiap webinar kita bahas gimana caranya menentukan personality brand. Intinya adalah sesuaikan dengan bisnis. Bisnis kalian jualan kuaci, terus karakternya adalah profesional, kan nggak sinkron gitu. Bisnis kalian jualan mainan anak-anak, karakter brandnya adalah fashionable, nggak sesuai juga kan gitu. Jadi karakter brand adalah diri dari brand itu. Sama seperti menggambarkan orang gitu. Si Molly baik hati, rajin menabung, dan pintar mengaji gitu ya. Ada karakternya tuh di situ. Dia suka nolong orang lain gitu. Terus tapi ada satu kekurangannya dia gitu. Dia kalau ngomong suka blak-blakan gitu. Nggak ngomongnya kadang bahasanya susah diatur gitu ya. Maksudnya bahasanya susah dia ngatur bahasa secara formal misalnya begitu. Punya itu. Jadi kalian ceritakan aja merek si brandnya kalian gitu. Oh, ini brand bisnis mainan anak-anak. Namanya adalah Fun Kid. Karakternya adalah menyenangkan. Fun Kid bisa membawa kebahagiaan untuk setiap anak di seluruh dunia. Fun Kid bla 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 bla. Nah, itu karakter brand di situ tuh. Carinya tuh gitu. Digambarkan, anggap dia sebagai orang. Orang seperti apa yang mau kamu bentuk dari brandmu. Intinya sebegitu. Terus, tema fit boleh ganti nggak? Ini barusan saya bahas soal konsistensi yang tadi saya bilang. Tema konsisten. Tema konsisten tapi tidak monoton. Tadi saya barusan bahas juga. Terapkan tema, kayak Rebo, dia punya tema warna. Tapi dia nggak bikin satu warna doang. Kenapa? Biar nggak monoton. Jadi bayangkan kalau Rebo cuma punya satu warna yaitu kuning. Brandingnya kuning semua dari atas sampai bawah. Ya kan kayak bendera partai kan ya kuning semua gitu kan. Nggak ada warna lain. Nah makanya dia pilih 4 warna. Dia terapin tuh jadi tema. Nah gitu. Tema fit boleh ganti? Boleh. Tapi harus ada skupnya. Jangan kemana-mana gitu. Itu intinya itu adalah poin kita harus memiliki. Itu adalah makna kita harus memiliki sirkuit yaitu gitu. Tema gitu. Punya skup, punya lingkup, bikin lingkupnya. Kalian punya tema A dikembangkan jadi A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4 inilah yang di-upload secara berkala, diterapkan secara berkala di sosial media kalian. Jadi begitu. Lalu, kakak punya panduan filosofi karakter font nggak? Ini juga udah kita bahas di webinar kedua.
Ya, di webinar kedua, saya ada bahas font, saya ada ngomong script, sans serif, dan serif. Nah, kalau serif itu gimana, script itu gimana, bla 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 bla. Udah juga di webinar kedua. Oke. Yang ceria gimana, cewek banget gimana, unisex gimana, ya itu kita bisa terapkan lah dari webinar kedua itu ada gitu. Coba nanti saya bantu juga deh cari literasi lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau jangan-jangan dari tadi saya ngomong sendiri? Oh enggak ada. Sepi banget, sepi. Pada mau ngomong nggak? Nanya ngomong, boleh. Saya unmute ya. Unmute, unmute semuanya. Unmute, unmute. Enggak kok. Siapa yang mau ngomong, bilang saya unmute. Siapa yang mau tanya secara langsung, ngomong langsung boleh. Saya mute. Atau mau chat juga boleh. Monggo, bebas. Enggak Kak, sudah cukup jelas materinya, kata Kak Justisia. Baiklah. Oke, yang lain Kak Andi, Kak Ikram, Kak Clara, Kak Dimas, Kak Hanung, Kak Faiz, Kak Radit, Kak Tegar, Kak Upi, Kak Johansen. Sudah jelas? Saya minum ya, sorry. Aku tadi bikin dalgona coffee loh, tapi udah cair. Sekarang bukan dalgona lagi, udah apa ini? Jadi kayak air putih. Sepi. Udah ya, gak ada mau ditanya ya. Udah jelas, yakin. Udah jelas ya, yakin ya. Sudah nggak ada yang jawab. Jawab kayak iya, udah gitu. Jelas kok Kak. Ngikutin pola orang lain termasuk copyright enggak Kak? Enggak. Kak Asa Desain ini siapa? Kak Ikram ya? Enggak Kak. Jadi boleh. Kalau itu kan universal ya. Maksudnya setiap orang juga boleh punya pola macam-macam gitu ya. Jadi suka-suka aja gitu. Itu nggak ada copyrightnya. Boleh aja. Jadi mau ngikutin temanya Nike. Nike kan dia selalu hampir almost semuanya kalau nggak background polos dia backgroundnya foto. Boleh pakai yang kayak gitu. Oke, ada lagi? Selain Kak Ikram, Kak Tama jelas. Kak satu lagi, oke Kak Titi. Kak Clara, kalau misalnya pas lagi Ramadan ganti tema boleh nggak? Boleh. Nah, itu saya udah bahas belum sih saya bahas lupa deh saya bahas di mana itu. Tematik itu seasonal. Nah, jadi mengikuti keadaan tertentu. Jadi kalau Ramadan kita uploadnya Ramadan, terus kalau Natal kita uploadnya yang Natal-Natal. Tapi ada tapinya. Tapi harus diingat tema dan ciri khas kita nggak boleh ketinggalan gitu. Nah, jadi saya pernah pegang satu sosial media bisnis wedding organizer waktu itu, saya pernah pegang. Lalu saya membuat ciri khas font dan kombinasi font. Saya bikin waktu itu kombinasi font dan framing, kombinasi font, framing sama bunga-bunga tertentu yang saya jadikan pakem, jadikan ciri khas, intinya itu begitu. Nah, meski namanya branding, kita harus ngikutin kalau ada hari-hari tertentu kayak Natal, Tahun Baru, apa namanya, Lebaran, Ramadan gitu kan ya. Nah, saya bikin seasonal gitu. Kalau Ramadan saya bikin ada lampionnya gitu, ada motif-motif masjidnya. Tapi si font, kombinasi font, terus si bunga-bunga tadi sama framingnya nggak saya ganti. Jadi tetap ada ciri khasnya. Jadi boleh seasonal tapi tetap ada ciri khasnya biar tidak merubah siapa kamu gitu. Jadi Kak Clara tetaplah Kak Clara gitu. Kak Clara nggak bisa jadi Kak Titi gitu intinya. Terus ada rekomendasi cara bikin nuansa fit yang pucat-pucat gitu. Saya selama ini kalau bikin desain fit lewat HP aja, belum ngerti software desain di PC.
bikin nuansa feed pucet-pucet. Ini berarti warna. Kalau warna kalau warna desain, itu tinggal cari warna yang pucet. Tapi setahu saya kalau di HP bisa diatur nggak sih? Bisa dong harusnya ya? Bisa nggak sih di HP diatur? Saya kurang tahu nih editor HP. Kalau di software desain itu bisa apa sih namanya, kita ngubah warna yang kita tarik poinnya. Jadi itu bisa misalnya warna pink, terus kita tarik ke kiri agak keputihan, jadi pink-nya agak putih gitu, pucat warnanya. Itu bisa sih kalau di komputer. Nah, saya kurang tahu tuh kalau di HP bisa apa enggak dibikin begitu. Terus ada satu cara yang sering saya terapin kalau saya mau bikin nuansa feed saya secara pribadi, saya suka edit pakai editor foto kalau HP. Jadi saya misalnya pakai apa yang sering saya pakai? Light bentar dulu ya, lupa saya nama. Oh, Snapseed. Saya pakai editor Snapseed misalnya. Jadi saya suka edit, jadi udah jadi nih, udah selesai nih desainnya gitu. Atau saya bikin desain pakai HP gitu kan, udah bikin gitu pakai pakai Photogrid misalnya saya bikin pakai HP misalnya lah ya, atau ada fotonya gitu. Terus saya edit di Snapseed dengan rumus yang sama gitu, warna-warnanya sama. Saya pakai filter yang sama biar warnanya sama juga gitu. Kalau kita mau ikutin warna di feed IG, kena copyright gitu nggak, Kak? Warnanya siapa? Jadi kalau kalau jadi gini, saya udah pernah ngomong ya soal McD, KFC, Pizza Hut punya warna merah, tapi merah mereka berbeda. Nah, itu mereka punya kode hex yang kode hex sendiri lah gitu intinya. Nah, jadi saya sarankan kalau mau ngikutin warna, jangan ngikutin warna brand-brand besar gitu, brand-brand besar. Karena bisa jadi dia punya pakem atas warnanya sendiri. Campurannya itu udah ada kodenya gitu. Jangan dipakai gitu. Kalau yang brand-brand besar, saran saya sih begitu. Cari aman aja sih. Lightroom buat edit foto dari HP bagus, betul Kak Dimas. Jadi gitu Kak Titi. Jadi kalau kalau udah punya desain terus punya misalnya mau upload foto, pengen sama semua tone warnanya diedit pakai editor HP dulu. Misalnya Snapseed atau edit di Instagram aja sebelum upload, yang penting filternya sama gitu. Udah, ada yang mau tanya lagi? Tanya dong. Tapi kayaknya udah ngerti semua sih. Saya by the way belum cek tugas ketiganya. Udah pada upload belum? Udah pada submit belum? Ya udah, semoga di tugas keempat dan di games keempat pada ikutan. Yang sibuk-sibuk boleh ngobrol ke saya, paling nggak chat lah, Kak lagi sibuk nih gitu. Saya pasti mengerti Kak, insya Allah. Nanti mungkin bisa jadi saya bantu gitu. Ngomong aja gitu, jangan menghilang karena digantung itu menyakitkan. Sedih saya kalau pada ngilang itu, sedih banget. Belum kumpul tugas Kak, entar malam upload Kak. Oke, masih saya tunggu sampai besok lah, besok besok malam lah saya submit. Setelah ngerjain kerjaan kantor saya rilis gitu. Oke, sudah, sepertinya tidak ada yang mau tanya lagi. Kita akhiri saja. Selamat malam. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Terus link drive-nya nanti saya update. Ada yang masih kurang dari materi webinar 3 dan ini nanti webinar 4 saya masukkan di link drive-nya, PPT dan lain-lainnya. Habis itu setelah ini juga saya share rekamannya. Udah, gitu aja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.